Bagaimana Anda bisa percaya itu benar kalau Yesus sendiri tidak mengenal buku tersebut? Oke, terus siapa yang membuat? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Aturan bahwa kitabnya Kristen harus divalidasi oleh Yesus. Kalau Kristen itu enggak ada. Ayo, siapa Kristen yang enggak ada. Kristen enggak ada. Tapi sebagai orang waras kami bertanya, apakah Yesus mengenal buku kitab Anda? Jawaban Anda tidak. Ya sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan selesai. Lah, lalu apa yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan bahwa buku Anda benar, sementara Yesus tidak mengenal buku Anda? Lah itulah. Anda bicara seperti itu, penyebabnya apa cuma? Ya, karena Yesus tidak mengenal buku itu. Ya. Nah, tapi Anda sopan loh ya, awas sopan loh, suruh sopan. Cuma motong omongan, nggak sopan. Cuma sudah kalah. Anda bertanya, saya menjawab. Oke, sekarang saya bicara. Jangan merajuk dong, jangan merajuk, jangan baperan, namanya diskusi. Oke, saya bicara dulu. Cuma bicara seperti itu, penyebabnya adalah tidak tahu sejarah munculnya agama Kristen. Ini pasti ya, tidak tahu sejarah munculnya agama Kristen. Yang kedua, tidak tahu latar belakang munculnya kitabnya Kristen, yaitu kitab Perjanjian Baru. Yang ketiga, tidak tahu apa maksud dan tujuan ditulisnya kitab Perjanjian Baru. Udah cukup, biar dibantah dulu. Belum cukup. Udah cukup, tiga dulu, jangan banyak-banyak. Udah, saya mute. Sabar dulu Gurunda. Iya. Apa yang Anda terangkan ini? Karena semua tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Yang tahu ente. 500 poin semua nggak tahu. Yang tahu ente. Dari ketahuan Anda terhadap apa yang Anda uraikan itu, muncul pertanyaan. Apakah Yesus tahu? Hah? Apakah Yesus tahu latar belakang munculnya kitab lo? Apakah Yesus tahu latar belakang kemudian lahirnya agama lo? Apakah Yesus tahu? Itu pertanyaan yang harus kamu jawab. Sederhana kok. Apakah Yesus tahu Bible? Apakah Yesus tahu Bible? Apakah Yesus tahu Bible? Apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu Al-Qur'an? Apakah Nabi Musa alaihi salam tahu tentang Taurat? Apakah Nabi Isa tahu tentang Injil? Tahu. Apakah Yesus tahu tentang Bible? Nehi merica ketum rajahi botala peda. Terus kami harus percaya kepada buku yang setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Sementara Yesus tak memberikan validasi terhadap buku itu. Jadi karena seluruh bangsa menjadi muridku. Landasannya apa? Buku apa? Kitab apa yang lu pakai untuk memurtadkan kami? Ini loh bang bantut. Yesus tidak tahu buku yang Anda sajikan itu, yang Anda revisi, yang Anda koreksi, yang Anda perbarui setiap saat. Terus buku itu yang Anda hantarkan ke sini untuk memurtadkan kami. Jadi karena seluruh bangsa menjadi murid. Berat. Apa itu? Buku yang Yesus sendiri tidak tahu. Yesus tidak kenal tentang buku itu. Yesus tidak pernah berbicara tentang buku itu. Lantas kemudian di dalamnya apa itu isinya? Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya. Hah? Tuhan turun ke bumi menjadi daging, jadi manusia. Hah? Tuhan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Hah? Itu yang ingin kau sajikan kepada kami. Tak ada keselamatan dalam Yesus. Barang siapa tidak percaya kepada salib, dia akan binasa. Berat.
Yesus mana tahu bukumu? Yesus tahu nggak buku itu? Kalau Yesus tak tahu, lalu apa yang harus kami percaya? Hah? Ayo, masih ada kesempatan. Apakah Yesus tahu isi kitab lo itu, permainan-permainan yang ada dalam buku yang kau imani itu? Yesus tahu nggak? Jawab. Bentar ya, tadi cuma ngomong saya diam ya. Kalau saya ngomong dipotong berarti cuma takut mendengar kebenaran yang salah. Udah baca DM aja. Ya betul DM, nggak berani kan kamu di DM. Kalau saya di sini potong, dijawab di DM cuma. Ya di sini dia punya kesempatan untuk menjelaskan. Takut toh cuma. Ayo. Udah Kamu jawab motong dulu. berarti kamu kalah. Malah curhat. Jawab dulu. Begini cuma, kamu tadi bicara mengambil ucapan Yesus dalam Yohanes, itu juga bagian kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus. Karena kitab itu tertulis setelah Yesus tiada di dunia ini, sekitar tahun 90 Masehi. Kitab Yohanes, tadi sudah saya katakan, semua kitab dalam perjanjian baru itu tidak divalidasi oleh Yesus cuma. Ya, karena tidak divalidasi oleh Yesus, kamu kan akhirnya merajuk kan, akhirnya kamu mengingkari isinya. Kalau sudah mengingkari isinya, kenapa kok comot-comot perkataan Yesus dari kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus? Kamu buang ludah dijilat lagi cuma. Lah, jadi apa yang kamu katakan cuma dari ketidaktahuan sejarahnya Kristen, dari ketidaktahuan sejarahnya mengapa ditulisnya kitab perjanjian baru itu, dan tidak ketahuan, ketidaktahuan Anda apa maksud dan ditulisnya kitab perjanjian baru. Saya maklum kamu ngomong gitu itu memang kelihatannya hebat, tetapi kosong kebenaran cuma ya. Jadi Anda dalam ketidaktahuan bicara tentang kitab kami, sehingga apapun yang Anda katakan adalah kosong kebenaran. Tidak ada kebenaran yang kamu sampaikan ketika kamu membicarakan kitab kami. Tanya apa? Jawabannya apa? Ya, tadi sudah jelas loh. Saya katakan Matius sampai Wahyu itu tidak divalidasi oleh Yesus. Tapi kamu comot ayat Yohanes, kitab yang tidak validasi oleh Yesus. Kalau kamu sudah tahu tidak validasi oleh Yesus, jangan bicara tentang Yesus dari kitab perjanjian baru. Silahkan saya sumber lain, ya. Kalau kamu tetap ngotot bicara mengambil dari kitab itu, kamu buang ludah dijilat lagi cuma, ya. Itu harus kamu pahami. Nah, itu aja cuma. Oke, dengarkan. Kalau kupingmu nggak bisa mendengarkan, pakai lubang hidung, ya. Nah, kamu mulai ngomong. Saya membawa data dari buku yang tidak mendapatkan validasi dan tidak dikenal oleh Yesus. Bukan berarti Anda menjadi benar. Bukan berarti gugur kewajiban Anda untuk menunjukkan bahwa Yesus mengenal buku itu atau tidak. Bukan berarti ketika saya mengambil data dari kitab saudara, menandakan kitab Anda itu betul. Seorang yang sedang menyelidiki satu perkara yang dijadikan sebagai acuan penyelidikan itu adalah bukti-bukti. Misalnya adanya pengedar uang palsu. Penyidik akan mengambil uang yang dikira palsu ini, yang dianggap palsu ini sebagai barang bukti untuk diselidiki. Kemudian ada orang bahlul, nangis dia. Kenapa kamu mengambil uang palsuku untuk keselidiki bahwa itu palsu, lalu kau berkata itu palsu? Bang Juma, jangan begitu loh Bang Juma. Kenapa kau mengambil uang palsuku lalu kau pakai untuk membuktikan bahwa itu uang palsu? Itu namanya orang palak Kardoba namanya. Untuk membuktikan kepalsuan sesuatu barang, maka barang itu sendiri yang dipakai untuk membuktikan kepalsuannya. Tuyul.
Bang Juma. Sabar dulu, sabar dulu. Jadi saudara Christian Jupi, Anda sudah mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Bible. Betul. Berarti Bible bukan firman Tuhan dong? Oh, bukan itu alasannya. Jupri itu ketemu dari sabar dulu, mana itu? sabar Nggak dulu. kenal itu. Bukankah firman Tuhan itu semua terlontar dari mulut Yesus? Hah? Hah? Jangan kau jawab Jupri. Kalau nggak ngerti Jupri, aduh Jupri Hah? ini. Hah? Bukankah Yesus itu penyampai firman Tuhan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya sih gitu. Melainkan apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan, itulah yang aku beritakan. Dan firman Tuhan yang ada padaku itu adalah hidup yang kekal. Nah sekarang mana coba? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus menjaga firman Tuhan itu supaya tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan orang. Paham kau sampai situ? Jupri dapat ilmu dari mana Jupri? Astaga. Sekarang Jupri. kalau Anda mengatakan bahwa Yesus penyampai firman Tuhan, mana firman Tuhan itu? Pasti Anda akan menjawab, itu kitab kanan. Apakah ada validasi dari Yesus? Oh tidak, Yesus tidak mengenalnya. Terus apa yang harus saya pelajari? Hah? Sanad mana, mata rantai mana yang harus saya teliti supaya saya paham bahwa Bible Anda itu firman Tuhan, sedangkan Yesus tidak mengenal buku tersebut? Seperti Musa mengenal Torah, seperti Nabi Isa mengenal Injil, seperti Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, Yesus tidak mengenal Bible. Lalu Anda ingin mengatakan itu firman Tuhan, dasarnya apa? Yesus sendiri tidak mengenalnya. Satu-satunya yang bisa memberikan validasi bahwa itu adalah firman Tuhan adalah sang penerima firman Tuhan. Yesus sang penerima firman. Ketika ada buku, ingin kau uji bahwa ini adalah firman Tuhan, yang kau tanya penjual cendol. Penjual cendol, iya paman, ini firman Tuhannya. Oh iya dong. Sementara penjual cendol bukan penerima firman. Yang penerima firman adalah Yesus. Yesuslah yang harus memberikan legitimasi dan validasi terhadap buku Bible itu. Ada enggak? Tidak ada Bang Suma. Ya sudah, kau sisir rambutmu yang botak itu, mudah-mudahan kau bisa dapat kutu sebesar kecoa. Dah. Boleh ditanggapi? Boleh ditanggapi enggak? Enggak. Oh, takut. Ya, takut. Takut kalau kamu bohong. Ya. Enggak boleh ditanggapi ya, cuma boleh Enggak ditanggapi. Enggak. Takut. Kamu takut cuma enggak apa-apa. Saya kasihan sama kamu cuma enggak apa-apalah. Apa yang kamu tanggapi? Kau sudah mengaku bahwa Bible itu tidak dikenal sama Yesus. Kamu tanggapi apa lagi? Kamu mau menanggapi apa? Bible tidak dikenali oleh Yesus. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut kalau Lah, kitabmu nggak dikenal sama Yesus. Lu mau ngapain? Boleh saya jelaskan Apa yang ingin kau jelaskan? Wong bukumu nggak dikenal sama Yesus. Iya. Kau mau menjelaskan apa? Kau ingin menipu siapa? Buku yang kau genggam, yang kau baca setiap hari Minggu di gereja tidak dikenali oleh Yesus. Lalu kau mau menjelaskan apa? Saya jelaskan, Mas. Apa yang ingin kau jelaskan? Lu mau menjelaskan apa? Uang buku yang kamu genggam katanya kitab suci itu ternyata Yesus tak mengenalnya. Gaya-gayaan ini di dalam firman Tuhan. Hah? Firman Tuhan? Yesus aja tak mengenalnya kok dibilang firman Tuhan. Gimana ceritanya? Ayo. Yang mengatakan itu firman Tuhan siapa? Ya itulah kemenanganmu begitu cuma ya. Enggak, yang saya tanya yang mengatakan kitabmu itu firman Tuhan siapa? Ya di dalam kitab itu sendiri yang menuliskan kan. Yesus mengatakan enggak? Yesus perkataan firman. Enggak, Yesus mengatakan enggak kalau kitabmu itu firman Tuhan? Sekarang saya jelaskan dulu. Iya, ngapain lu? Yesus aja nggak bisa ngejelasin, lu yang jelasin.
Biar kamu Lu yang cerdas. jadi Tuhannya Oten, jangan Yesus. kamu cerdas. Lu lebih hebat menjelaskan Bible. Yesus sendiri tak ada penjelasan terhadap Bible. Biar kamu cerdas. Harusnya lu yang disembah sama si Arom ini, karena lu lebih pintar bisa menjelaskan Bible daripada Yesus. Terima kasih atas pujiannya. Ya, gitu dong. Akui dong. Kamu lebih layak dituhankan oleh Arom daripada Yesus. Karena lu lebih memberikan validasi terhadap karangan-karangan orang yang tak jelas daripada Yesus. Yesus kalah. Makanya Nama kamu Yesus tahu. hanya dicatat untuk melegalkan buku tersebut. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Saudara Jupri. Apakah Yesus mengenal Bible? Yesus tidak kenal Bible. Oh ya, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah. Alasannya Sudah. apa cuma? Alasannya Sudah. apa? Apa? Ayo. Apa lagi? Apa Loh. lagi? Kamu saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Iya, mau ngapain? Lawang kitabmu mau nggak dikenal sama menjelaskan. Yesus. Mau Mau menjelaskan. ngapain? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kamu Dengar, berbohong supaya benar. dengarkan saya. ayo, Coba saya. kamu lihat ya bukumu itu Kamu ya. ngomong saya dengar loh. Filipi, dengar. Ayo, Filipi, ayo, Korintus, apalagi Kolose, apalagi Galatia, Filemon, Yohanes, Titus, Efesus, Yohanes, Tesalonika, Timotius, Roma, Lukas, Yohanes. Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Petrus dan seterusnya. Ternyata buku-buku yang menceritakan tentang Yesus ini Yesus tidak kenal. Iya. Ternyata buku ini tidak dikenal Iya. sama Yesus. Pernah nggak dengarkan orang India menangis gara-gara kakinya digigit sama kepiting? Buku yang pede-pede yang tiap hari dipakai. Oh, firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesus tak mengenalnya. Ucok. Iya, saya ikuti cuma. Dasar ubur-ubur ungu. Boleh menjelaskan Kak Cuma. Apa yang kau ingin jelaskan apa? Lah iya, dengarkan. Oh, Kalau kamu mau jujur didengarkan. menyatakan, Oh iya, kalau mau dengarkan, oke, saya dengarkan. Kirain lu mau menjelaskan. Nah, silakan bersuara. Suara apa? Tokek, kenapa suara sapi. Yesus tidak kenal Bible. Nah, ini lebih tahu daripada Yesus ini. Dari mana kamu tahu jawabanmu itu? Dari mana kau tahu? Kenapa Yesus tidak mengenal Bible? Dari mana kau tahu? Nah, dari mana kau tahu jawabanmu itu? Saya tahu karena Karena? Bible ini cuma ditulis setelah Yesus. Lebih menguatkan argumentasi saya, berarti betul. Ya. Kitabmu itu sumbernya bukan Yesus, Cak Ayu. Ya itu ya. Jadi yang jadi narasumber kitabmu itu siapa? Narasumber dari kitab tulisan itu yang jelas ya cuma Paulus. dengar cuma kalau saya bicara dipotong saya anggap kamu kalah sudah. Narasumber kitabmu siapa? Saya menjelaskan dipotong cuma Narasumber kitabmu siapa? bohongannya terbongkar. Ya, Narasumber kitabmu siapa? cuma takut terbongkar kebohongan. Narasumber kitabmu siapa? Kalau bukan Yesus, lalu siapa narasumber kitab lo? Makanya kamu jangan botol cuma. Eh? Sesedih-sedihnya film India, Pak Jupri, lebih sedih orang habis makan gak merokok. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ketika baru sadar setelah tua sudah botak kepalanya, baru sadar bahwa kitab yang digenggam itu ternyata tidak dikenali oleh Yesus. Itu jauh lebih sedih dari segala-galanya. Nah, kau mau pamer apa lagi? Ternyata kitabmu yang membuat kau itu makan babi dan seterusnya itu Yesus tak kenal. Lu mau ngapain? Mau ngapain? Batuk menderita. Stroke bentar lagi stroke. Lu mau ngapain? Wong kitab yang mengajarkan kamu masuk gereja, menjanjikan kamu surga, bla bla bla, menjadi mempelai wanita di surga. Ternyata Yesus tak mengenal buku itu. Hai, perihnya. Lu mau ngapain? Boleh dijelaskan enggak? Saya kalau setiap masuk komal cuma
tidak ada kesempatan untuk menyampaikan argumen. Ya, silakan, silakan. Ya. Itu tandanya kalau Anda tuh takut kebongkar. Iya, kau pandai kali bercerita, ngarang cerita. Lebih banyak framing daripada menjawab. Ngarang cerita, sama saja kamu ngarang cerita. Ya. Lah, saya menyatakan kebenaran. Yesus tidak mengenal Bible, betul? Lah itu kan ada alasannya kan? Ada sejarahnya. Enggak, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu alasannya itu. Yang alasannya itu kau buat-buat nanti. Pertanyaan saya, Yesus tidak mengenal Bible, betul? Buat-buat. Kamu juga Yesus tidak mengenal Bible, betul? Ya. Terus masalahnya apa? Yesus tidak mengenal Bible, betul? Betul. Terus masalahnya apa? Masalahnya dari mana kamu tahu kalau itu benar? Ya sudah benar, tidak aku dari abad pertama sampai sekarang. Kamu nggak percaya? Dari mana lu tahu kalau isi buku yang kau katakan firman Tuhan itu betul? Dari mana? Ya dari keyakinan orang-orang dari Oh, pertama kali. keyakinan. Oh, keyakinan. Oh, kirain dari Yesus. Oh, keyakinan. Ya udahlah, Itu juga diakui oleh sejarawan. Ya udah. Ya udah. Udah, habis ini kau sikat gigi pakai kulit durian biar kau yakin gigimu bersih. Dah. Yang penting kau yakin aja, ya. Yakin ya. Kamu takut. Ya kamu yakin kan nanti dari keyakinan nih. Takut terbongkar kebohonganmu cuma. Ya kalau saya jelaskan pasti kamu. Apanya? Apa? Sebuah buku dijadikan sebagai pedoman agama, tapi ternyata buku itu tidak dikenal sama Tuhannya sendiri. Gimana? Dari mana ceritanya? Yesus tak mengenal kitab saudara. Anda mengkitabkan buku yang tidak dikenal Yesus. Dari mana Anda tahu isinya betul? Dari mana Anda tahu? Dari keyakinan. Ya sudah, bubar. Selesai kita. Pak Jupri, ambil odol Pak, taruh di pelupuk mata biar bisa cepat tidur. Sama kulit dulu ya. Jup. Ih, open cam, jupret. Kamu sendiri yang mau nyiksa dirimu, Jup. Belum cukup umur lo ikut perang. Ikut perang lo, maju ke medan perang, matilah kau. Oke, silakan saya serahkan kepada moderator dan juga host. Mungkin ada yang ingin disampaikan, waktu dan tempat disilakan. Ya, Bang Ardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arom, selamat malam saudaraku. Lanjut Gurunda, saya mendengarkan sekaligus mencatat. Mau lanjut kemana? Oh, Kristen ini punya kitab tidak dikenali oleh Yesus. Izin jawab ya. Bisa. Ya, ini seru kayaknya nih. Ini lebih pintar dari Yesus kayaknya nih. Ayo, silakan. Oke, Bang Cuma, temanya kan apakah Yesus kenal Bible ya? Bang Iya. Cuma ya. Iya. Oke. Kita buka di Matius 4:23 Bang Cuma ya. Oke, silakan. Ayat 23 Iya. itu bercerita tentang Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah untuk dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi jelas di kitab Perjanjian Baru itu memang Yesus pun memberitakan Injil. Kemudian ayat-ayat yang dibawakan oleh Paulus, Rasul Paulus, itu Bang Juma kan tahu sendiri ya, di Kisah Para Rasul 9 contoh ayat 7, bahwa pertemuan Paulus dan Tuhan Yesus itu terjadi. Jadi ayat-ayat atau surat-surat yang ditulis Paulus, firman dari Yesus yang datang kepada Paulus. Itu Bang Juma. Nah, ini kembali ke TK kita ini. Saudara, yang saya tanyakan itu apakah ayatnya, datanya. apakah Yesus mengenal Bible? Itu loh. Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus mengenal Bible. Ini tak kasih data nih supaya lebih mudah untuk memahami. Yohanes 1:43 Yesus memanggil Filipus dengan berkata, "Hai Filipus, ikutlah denganku." Markus 1 nomor 14
ketika Filipus dan Yesus sampai di Galilea, saat itu Yohanes sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 30 berapa itu? 35 ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan menolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah Yesus memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius, Filipi, Galatia, Efesus? Apakah? Orang nggak tahu sejarah ya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan 13 buku Paulus? Kasihan. Sebentar, Apakah Yesus mengajarkan buku Lukas? aku jelaskan dulu Bang Roma ya. Silakan. Sebentar. Jangan ajak saya menjadi anak TK lagi. Oke. Cuma nggak tahu sejarah seperti itu loh. Sejarah matamu suwe. Ya, kasihan. Saya nggak tanya tahu sejarah. Kasihan. Anda sudah menjawab Yesus tak mengenal kitab Anda. Sejarah apa lagi? Oh, Yesus setelah memberikan kitab itu kepada kepada Lukas, Yesus lagi tidur, mimpi dia. Ketika dia memberikan kitab itu kepada Paulus, Yesusnya lagi mabuk, gitu. Cuma lagi gaul. Ketika Yesus memberikan buku Markus, Yesusnya lagi apa? Cuma turun aja. Geger otak, gitu. Turun. Anda sudah menjawab dari tadi di awal. Yesus tidak mengenal Bible, titik. Kemudian saudara Arom mengatakan, lihatlah di dalam Matius 4. Saya bantu. Jangankan Matius 4. Di dalam Yohanes 1:43, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea mengajarkan Injil. Markus 1:14, Yesus mengajarkan Injil. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus yang diajak Yesus mengajarkan Injil Yesus. Tapi apakah yang mereka ajarkan ini adalah Bible? Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Timotius? Apakah itu yang mereka ajarkan? Nehi merica ketum merajahi kepala peda. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak tahu sejarah ya pertanyaannya. Ya, sejarah apa yang ingin kau katakan? Pertanyaan anak TK. Nah, coba kau yang jelaskan. Sejarah apa yang ingin kau katakan? Jabarkan. Silakan. Bang Juma. Nah, begini. Berikan sahabatmu menjelaskan cuma ya. Ya. Jangan menerasi menurut pikiranmu dipaksakan harus kami terima. Kau udah dikasih waktu, kau kayak perempuan, dikasih waktu masih panjang kali lebar. Dulu cuma begini cuma ya. Cuma anak ganteng gini ya. Jadi Bible, kitab perjanjian baru ini cuma ditulis ya sekitar tahun 90 Masehi, ada yang 60 Masehi. Nah, dasar penulisan ini ya, dasar penulisannya apa? Karena melihat figur Yesus itu adalah Tuhan ya dan juru selamat, maka ditulislah kisah Yesus. Jadi kalau Anda bertanya, adakah validasi Yesus tentang kitab itu pertanyaan orang nggak tahu sejarah munculnya kitab dulu. Cuma pertanyaanmu itu loh. Jadi pertanyaan orang nggak tahu sejarah, akhirnya kitab itu tidak divalidasi oleh Yesus. Nah, kebenaran kitab kami bukan karena divalidasi oleh Yesus, tetapi kitab kami menulis kisah Yesus, dan kisah Yesus itu benar adanya. Jadi itu tolak ukurnya. Garuk kepala Jaro. Saudara Jupri, Ya, kalau Anda hanya mengatakan ungkapan-ungkapan seperti itu, Roma dituliskan tahun 55 sampai 57, Korintus dituliskan tahun 55 57, Filipi dituliskan tahun 60 62, Kolose dituliskan tahun 60 62, Galatia dituliskan 55 57, kemudian Filemon 60 62, kemudian Titus dituliskan 64 64 65, Efesus 60 62, Tesalonika 50 51, Timotius ditulis 64 65. Orang semua bisa hafal yang kayak gitu-gitu, saudaraku. Bisa dihafal yang kayak begitu, kawan. Bisa. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, Yesus sebagai penerima firman tidak mengenal buku itu. Lalu apa yang menjadi tolak ukur membenarkan buku itu, sedangkan sang sumber, sang penerima firman dari sang Bapa itu tidak memberikan validasi? Apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk mengatakan catatan-catatan mereka para wartawan itu adalah benar?
Jawab. Kami tahu Yesus yang menerima firman itu juga dari kitab yang tidak divalidasi oleh Yesus. Jawab. Justru dari catatan-catatan tersebut menjelaskan bahwa Yesus itu berkata bukan dari dirinya sendiri. Oke. Dia berkata berdasarkan firman Tuhan. Oke. Menurut informasi buku itu, maka saya tarik benang merahnya. Kalau begitu, apakah Yesus mengenal buku tersebut yang menceritakan hal tersebut? Tidak kan? Berarti dia sama seperti teh ayam yang dibungkus teh sapi, habis itu untuk ditutupi teh sapinya dibungkus pakai teh kerbau. Habis itu teh kerbaunya supaya tidak tercium baunya ditulis pakai tai orang. Apanya orang ini? Saya bertanya kepada saudara, bagaimana Anda bisa memvalidasi kebenaran kitab saudara sementara sang sumber Yesus tidak memberikan validasi itu? Apa tolak ukurnya untuk mengatakan bahwa itu benar? Siapa yang menjadi tolak ukurnya? Anda. Yang membuat tolak ukur cuma dalam sejarahnya ya, itu dari bapak-bapak gereja Oh, ketahuan. Mau tahuan bapak gereja. kitab yang dikanalisasi. Hai, bapak gereja. Berarti bapak gereja. Ini bapak gereja ini kedudukannya apa dia? Apa kedudukan dia? Ini adalah penerus dari ajaran para rasul cuma. Oh, penerus. Kenapa? Masalah generasi. Nah, sekarang begini cuma ya. Sekarang saya tanya. Cuma saya tanya. Apakah Kristen dalam menentukan kitab sucinya, ya, terutama dari bapak gereja, Pak, membutuhkan orang lain untuk menyetujui dan tidak setuju? Orang lain di luar Kristen membutuhkan itu enggak cuma? Saudara Jupri, Ya. Bible itu kitab sucinya orang Kristen. Kami nggak ganggu gugat itu. Silakan Anda pelukan, Anda bakar, debunya Anda campur air, kasih sedikit susu, lalu minum. Kami nggak ada urusan dengan itu. Anda mengatakan itu firman Tuhan, Anda mengatakan itu Tuhan, silakan. Kami orang di luar bertanya, dari mana bapak-bapak gereja bisa memvalidasi kebenaran daripada kitab tersebut, sementara Yesus tidak memberikan, bahkan tidak mengenal buku itu. Dari mana? Bentar. Dari catatan yang sudah dibaca isinya, kemudian dipelajari, dikaji kebenarannya, dan sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi tentang kisah Yesus, maka dikanonisasi cuma. Gitu ya. Yesus pernah bercerita tentang kisah dia enggak di dalam buku itu? Kisah tentang siapa? Kisah tentang hidupnya. Pernah enggak? Tulis dalam kitab Injil itu kisah hidup. Yesusnya pernah enggak berkisah tentang kisah hidupnya? Ya, itu tulis dalam kitab Injil itu kisah Yesus. Yesus pernah enggak berkisah tentang masa hidupnya? Ya tentunya. Ketika dia bersama dengan murid-muridnya, salah satu penulisnya Matius, Yohanes, tentunya mereka bercerita juga. Nah, terus mana kisah Yesus usia 13 tahun sampai usia 29? Mungkin tidak disampaikan. Oh, mungkin nggak disampaikan. Oh, mungkin. Jadi lebih penting yang disampaikan kisah-kisah Paulus daripada kisah Yesus gitu. Enggak. Lebih penting. Semuanya penting. Lebih penting Paulus diceritakan masa dakwanya, masa mengkristenkan orang daripada Yesus yang adalah Tuhan Anda gitu. Paulus berdakwah menceritakan tentang Yesus kok. Tentang dirinya kok. Jadi Tuhan Anda kehilangan sejarah dari usia 13 tahun sampai 29 itu gak penting? Tidak penting. Waduh, gak penting. Waduh. Paraigi, dia turun ke bumi. Ingat cerita daripada wartawan Lukas. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan, tapi kisah Tuhanmu hilang. Hah? Tuhan yang lahir, kisahnya ngapain aja hilang? Pak Ulus
Bahkan kalau Anda lihat dalam catatan-catatan gelap di dalam kitab saudara, seorang istri memanggil laki-laki lain selain suaminya untuk datang ke rumahnya menggauli dia sampai pagi, dicatat. Seorang nabi diceritakan diperkaos sama dua anak gadisnya, dicatat. Tapi Tuhan turun ke bumi dari usia 13 tahun sampai 9 tahun, tak dicatat. Kamu masih sehat ke? Sehat. Masih bisa ke dianggap kau itu orang? Masih. Orang-orang sawah tapi. Iya. Karena kamu kota. Aneh Anda ini. Aneh. Udah, cuma kembali ke tema cuma ya, jangan melebar kemana-mana. Aneh Anda. Jadi kalau Anda salah komal. Ya, jadi kalau Anda mau jujur ya, ketika mempermasalahkan tidak ada validasi Bible ini oleh Yesus atau tidak dikenal oleh Yesus, sebaiknya kamu tutup mulut. Jangan bicara Yesus dari kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Oke? Itu aja. Nggak kalau bisa mau gitu. jujur loh, cuma. Nggak bisa gitu. Apapun Nggak bisa alasanmu, gitu. sudah. Tidak bisa begitu. Saudara nggak bisa begitu. Kenapa? Dengar saya. Kamu sudah menghakimi seperti itu. Buat apa Dengarkan kamu? saya. Tapi kan itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Para pengarang menceritakan tentang Yesus. Betul? Betul. Kamu buang ludah di jilat Menceritakan tentang keadaan Yesus. Betul? Betul. Menceritakan tentang murid Yesus. Betul? Betul. Kemana hendak kita mencari data ketika mencari tentang cerita-cerita tentang Yesus? Nggak mungkin lagi. kita. Cari di kitab lain yang divalidasi oleh Tidak, Yesus. tidak mungkin kita kemana. Tidak Cari mungkin kitab kita lain ke majalah yang Bobo. kamu inginkan cuma. Tidak bisa. Silakan. Karena agama Kristen itu punya amanat agung. Silakan Beritakanlah cari kitab lain Bible yang kepada divalidasi seluruh Yesus. makhluk. Datanglah Bibelnya kan dibawa kotak-kotak. Silakan cari kitab lain yang divalidasi Selamat Yesus. malam. Ya, siapa? Saya Peter dari ini. Ya, mau kenapa? Mau mengapa? Mau ngapain? Mau memberitakan Injil. Masuk. Nah, dibuka. Silakan duduk. Apa yang Anda bawa? Saya diperintahkan agama saya untuk memberitakan Bible. Apa itu? Bible. Maksudnya apa Bible? Bimbingan Belanda? Bukan. Lalu apa? Ini Bible harus kami ajarkan kepada semua makhluk. Apa rupanya perintahnya? Siapa yang memerintahkan siapa? Yesus. Yesus kenal Bible ini? Tidak. Terus kami datang untuk memperkenalkan Bible. Ya, memperkenalkan Bible untuk apa? Supaya orang semua menjadi muridnya. Murid siapa? Murid Yesus. Jangan banyak tanya, imani aja. Nggak bisa dong. Kami ingin jadi, Anda menginginkan kami jadi muridnya? Ya dong. Terus Yesus tahu nggak buku ini? Nggak tahu. Pulang. Suleko kan dibobok sulapekan. Masolang generasi. Lu mau jualan produk gagal ke kami mana bisa? Hah? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Tok. Ya, masuk. Perkenalkan, nama saya Martin. Ya, mau kenapa Pak Martin? Kami datang mau memperkenalkan jalan hidup kekal. Hah? Dengan cara apa? Dengan cara mengimani buku ini sebagai apa? Sebagai firman Tuhan. Wow, yang benar, serius Pak. Berapa lama kami berkeliling, baru Bapak yang buka pintu. Terima kasih. Nah, ada jaminan? Ada Pak. Siapa yang mengatakan jaminannya? Siapa penulisnya? Lukas. Ada Markus. Yesus kenal sama mereka? Enggak Pak. Udah, sule kok kan debok bos sulapekan. Hati-hati kau le, naula kau mangka asubalong. Na sengke ambok na kengke palokamu. Mana bisa kayak begitu Pak Jupri? Jup. Kau menjual nama Yesus, kau datang ke rumah umat Islam bawa kitab lu, sementara Yesus tidak mengenal kitab lu. Selesai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi juga.
Kami perwakilan anak-anak Tuhan dari surga ingin memperkenalkan jalan keselamatan. Tak ada jalan yang akan kita tempuh ke surga selain jalan yang kami perkenalkan. Oh, jalan apa itu? Harus menjadi Kristen. Itu. Yesus mengenal Kristen? Yesus pernah menyebut nama Kristen? Saya tahu kami belum pernah. Oh ya? Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen? Belum. Tapi kenapa Bapak mengajarkan kami harus menjadi Kristen? Karena Bapak-Bapak gereja mengajarkan. Begitu. Ya, ada jaminan nggak? Ada. Yang jamin siapa? Ini ada tertulis. Apa katanya di situ? Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, itu kata Yesus. Ya. Yang mengumpulkan beritanya itu siapa? Ini penulis Yohanes. Coba aku tengok. Dibuka. Tak apa. Dibuka tak dibukalah Yohanes 24 nomor 25, Yohanes 21 24 25. Ini bukan murid Yesus yang menulis ini, Pak. Ini orang lain mengatasnamakan Yohanes. Dibuka lagi kan? Yang satu ini Matius. Keren juga namanya. Iya dong, dibuka. Matius 9 nomor 9. Lalu aku melihat Yesus bersama dengan seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu memanggil Matius dan berkata, Matius, ikutlah aku. Lalu berdirilah Matius pergi bersama dengan Yesus. Penulisnya bukan Matius ini. Udah pulang. Lebih baik Anda pulang makan nasi bersama pancing. Gimana ceritanya? Anda ingin mempromosikan sebuah buku sementara buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Lucu itu, rancu itu. Berbeda dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahma lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Beda dengan Al-Quran. Terus di ayat lain diterangkan lagi, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Khuzu al-Quran min arba'ah. Kata Nabi Muhammad, terimalah kitab Al-Quran dari keempat sahabatku. Validasi, legitimasi, jelas. Nabi Musa juga begitu. Kalau di Nabi Musa lagi, dia diterangkan begini. Maka sekarang, hai orang-orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu, oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Aku Nabi Musa menyampaikan Taurat. Keren kan? Begitu juga Nabi Isa. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kan keren. Begitu juga Yesus. Yesus datang kemudian ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Jelas itu. Apa katanya? Ikutlah denganku wahai Filipus. Kita mau kemana om? Kita ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil Allah. Keren. Giliran tertawa gitu pandai dia. Sekarang mana validasinya kitab lu? Mana? Di kitab lu dikatakan Taurat itu adalah tinja. Di Taurat lu, di kitab lu dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah.
Di kitab Lut diajarkan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat maka sia-sia kematian Kristus. Di kitab Lut dikatakan Kristus utusan Tuhan itu mati dengan jalan kutuk karena Kristen, karena kita. Karena ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Ini ternyata Yesus sendiri tidak mengenal ucapan-ucapan itu. Lalu orang bodoh mana yang mau mati memegang kitab itu? Sementara Yesus sendiri yang kalian sanjung. Oh Kamu Yesus. juga bodoh loh, Ya. Ternyata Yesus tak mengenal buku itu. Kamu juga bodoh loh, Cuma. Gimana dong? Ya. Hah? Jadi Gimana? ini aja cuma nggak usah dongeng ya panjang. Ya kok dongeng? Semua yang saya uraikan tadi kamu iyakan. Iya. Tidak dikenal iya. Dari mana kau mendapatkan validasinya? Dari bapak-bapak gereja. Silakan cari kitab yang divalidasi oleh Yesus. Itu aja yang menjadi bahan pembicaraan. Yesus diceritakan oleh pewarta memberitakan Injil Allah. Gak usah itu, gak usah ambil itu, gak usah ambil itu. Kamu udah dijilat lagi, gak usah ambil itu. Saya nggak percaya. Sekarang saudara, sudah dengar. Seorang mahasiswa, dengarkan saya. Botak cila, dengarkan saya. Masuk bolong, dengarkan saya. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum ketika diam. Nanti saya tiup kepalamu meledak. Hush, diam. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum mendapatkan legalitas sebagai sarjana hukum diawali dengan nyusun pakai analogi ya. Diawali Kitab yang divalidasi. diam. Diawali dengan mereka menyusun skripsi karya ilmiah. Pada proses penyusunan karya ilmiah ini, Pak Job, gak usah beranalogi oleh Yesus. Cari kitab yang divalidasi. ya, mereka kemudian mahasiswa ini membuat satu karya ilmiah dalam referensi mereka. Yang menjadi catatan kaki di skripsi atau tesis mereka itu terkadang menggunakan daftar pustaka. Apakah kemudian skripsi ini bisa dikatakan gagal? Tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ketika mahasiswa menyusun skripsi, apakah mahasiswa ini nggak boleh menggunakan buku-buku lain sebagai kisi-kisi, sebagai referensi? Boleh kan? Begitu juga saya. Saya boleh menggunakan kitab Lukas, menggunakan kitab Mazmur. Kenapa tidak? Karena kita sedang berdiskusi. Materi kekristenan adalah Bible itu sendiri. Ketika Anda ingin belanja ke tempat saya dengan menggunakan uang palsu, saya menolak memberikan barang saya karena yang Anda gunakan belanja adalah uang palsu. Kemudian Anda marah. Bagaimana mungkin kamu mengatakan uang saya palsu? Mana uangmu yang asli? Kau selidiki uangmu yang asli. Gak gitu dong caranya. Yang diselidiki itu duit lo yang lu bawa untuk belanja di tempat gue. Paham gak? Supaya kita buktikan bahwa itu palsu, maka uang itu sendiri yang palsu itu yang kita selidiki. Oh, duitmu yang palsu kok uangnya Akang yang ku geledah di dompet, yang parah. Aneh. Gitu Jupri. Jadi botak itu jangan botak asal botak-botak aja bang. Jangan botak seks. Harus botak karena ilmu, jangan karena seks. Nah, Belum cukup umur kok ikut perang piye toh Mas Job. tapi udah tua dia Gurunda, udah 60. Apa? Jadi selama ini saya lawan orang tua. Iya, 60 tahun. Tapi rambutnya belum tumbuh. Rontok. Masih jarang loh. Rontok rambut. Oh gitu. Sorry Pak Job. Sorry, kirain kemarin itu masih umur 13-an, 12-an gitu. Sorry. Maaf Pak Job. Maaf ya. Naik lagi Pak Job, naik lagi Pak.
Kirain anak-anak yang belum tumbuh rambut Sorry. Juk, sorry, bukan anak-anak rupanya. Pak Juk. Maafin aku ya Pak Juk. Aku kira masih anak-anak. Karena setiap buka kamera rambutnya belum tumbuh. Sorry Pak Juk, sorry. Ya Aaron. Aaron apalagi ya, kembali ke anak TK dia. Pandai-pandaian dia berani lagi dia nunjukkan Yesus memberitakan Injil. Hah? Yang saya tanya bukan Injil yang diberitakan Yesus, yang saya tanya Bible, buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Efesus dan seterusnya. Itu yang kutanya, apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Itu loh yang saya tanya. Yesus kenal gak? Udah Bang Juma. Ya, Yesus kenal nggak Bang? Oke. Memangnya yang diberitakan sama Yohanes, Matius, Lukas itu firman dari siapa Bang? Kalau menurut internal Kristen, firman dari Yesus Bang. Nah, itu tahu Bang Juma. Iya, saya Berarti tahu. pembelajaran Bang Juma yang belum sampai sana Bang. Oke. Jadi firman yang disusun oleh Yohanes adalah firman yang dia terima dari Yesus toh? Betul. Nah, coba kebetulan ini coba baca Yohanes 21, 24, 25. Kenapa Yohanes 21? Ya supaya kita lihat apakah buku Yohanes sumbernya Yesus. Coba dibaca. Yesus nggak di situ sebagai sumber. Jangan berfirman dalam hati dong. Dibaca dong. Dan saya kira jika peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus semuanya dibukukan seluruh dunia, ini adanya tidak akan dapat memuat buku-buku itu. 24-nya? 2125. Saya lah murid itu, saya menyaksikan peristiwa-peristiwa ini dan telah mencatatnya dalam buku ini. Apa katanya? Saya. Dia mengatakan saya. Yohanes. Hah? Yakin itu? Yakin dia mengatakan saya? Iya, Serius? serius. Ah, masa? Jangan gitu dong. Itu Dia- faktanya kok. Dialah murid atau saya lah murid? Saya lah murid. Yakin? Yakin? Iya. Yakin gitu tulisannya? Loh memang iya. Coba. Ayo. Gimana? Akang dibuka Akang, buka Kang. Ya, siap. Akulah pendukungmu, pasiropo ila masuk. Kelihatan nggak? Sayalah tuh murid itu. Coba lihat. Ini 24. yes, sayalah Sayalah. murid itu. Oke. Silakan Anda masuk ke original teksnya. Oh enggak begitu konsepnya. Ah, Akulah Enggak begitu Bang. pendukungmu. Udah ya Bang ya? Udah ya? Pasiropo. Udah kan? Akang, Jelaskan, tunjukkan Bang. Yohanes Jelaskan. 21 Enggak. nomor 24. ya. Bang kan yang kita pegang Bang. Yang kita pegang Iya, makanya dari kemana-mana. pasiropo ila masuk. Yohanes 21, 24. Apa itu? Coba buka apa? Dialah murid. Saya? Kok
buku dialah murid. Ini Yohanes 2:1-2. Saya, loh, ini yang kita pegang saya. Ini. Itu. Magarumbang ila baco. Oh. Gini Bang Juma ya, gini. Oh. Atau digedein lagi? Aron biar bisa Nggak dibaca. perlu. Ya udah, dialah murid ya. Gini Bang Juma ya. Ini sebenarnya alangkah kita baiknya itu, ini kan mau menjelang Natal. Aku ada saran Gurunda Zuma. Bang Arom, aku ada saran. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Oh, nggak boleh saran. Ya udah lanjut. Ini kan mau Natal juga ya Bang Juma ya. Jadi, kita maksudnya gini, kita bahas agama masing-masing aja Bang Juma. Ya, ini kita bahas agama masing-masing ini. Tadi saya mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, terus kemudian agama Anda punya misionaris, ada STT yang mengajarkan Islamologi, ya kan ya? Mana ada? Kemana-mana terjadi penginjilan terhadap orang-orang Islam, diajarkan tentang Bible. Gini Bang, Bang Juma ya. Gini Bang Juma. Masa harus- Sebentar dulu. Gimana? Ya, gini, saya lurusin itu ya Bang Juma ya. Jadi Ya. kalau berita penginjilan itu kan memang amanat agung ya. Bang. Nah, terus kami harus kayak jemaat gereja nerima gitu aja. Ya, Nah, terus ya kalian kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita bantu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu Bang Juma. Kita bantu ya. saudaraku, bagi Islam itu hal-hal yang membahayakan itu harus kita cegah lebih awal. Itu di Islam. Betul, tapi kan Nah. kalau dijadikan diskusi seperti ini, karena memang Bang Juma banyak hafal ayat original teksnya. Takut gereja Dan yang bubar. kita bukan, karena ajaran Bang Juma ini melenceng dari ajaran gereja gitu. Iya, jelas melenceng menurut gereja, karena saya membaca data. Itu loh. Saya tidak membawa Al-Quran saya untuk membabi buta menghantam saudara, enggak. Bible. Bang Juma gini, Bang Juma. Gimana? Bang Juma, kita pendeta di gereja itu menguatkan iman-iman jemaat kami ya Bang Juma ya. Ketika Bang Juma buka komal, terus membuka diskusi seperti ini, terus membuka original teks yang memang mereka nggak pernah pelajari itu, karena yang kita pegang memang Alkitab yang saat ini kita pegang Bang Juma. Jadi takutnya menjadi framing, jadi Bang Juma salah mengimplementasikan ayat-ayat itu Bang Juma, gitu Bang Juma. Oh gitu. Jadi janganlah Iya. menurut saya, gitu. Iya. Kalau mau diskusi sesuai yang ada teks saja, gitu Bang Juma. Jadi dengan kata lain begini, Bang Suma, jangan kau bahas. Jangan pakai kata. Dengan kata, Bang Suma, jangan kau bahas agama kami, tapi biarkan para misionaris memurtadkan orang-orang Islam, Bang Suma ya. Ya. Jangan bahas agama kami, Bang Suma. Biarkan kami mengajak orang-orang lain masuk Kristen ya. Asal Bang Juma tahu, setiap kita melakukan pembaptisan kepada orang, itu kita tanya dulu apakah ada paksaan atau sudah setulusnya menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu Bang, nggak ada kita memaksa Bang Juma. Sekarang begini, seorang pengedar ketika dia mengedarkan narkoba kepada seseorang, dikasihnya narkoba itu, lalu ditanya, apakah ada yang memaksa ente? Nggak ada, ente sendiri yang mau kan? Iya. Lalu kenapa polisi menangkapnya? Kan dia sendiri yang mau. Duit dia sendiri, yang make dia sendiri. Kenapa polisi menangkapnya, Bang? Karena kan duitnya sendiri, dia yang make sendiri. Kenapa ditangkap sama polisi kita? Karena
Sementara ajaran Anda bagi kami umat Islam 5 juta kali bahkan lebih bahaya daripada itu. Narkobeng merusak bisa jadi hanya di dunia. Tapi kalau yang satu ini kekal di neraka, siapa yang mau? Kami nggak mau keturunan kami kekal di neraka. Maka mumpung agama Anda agama syiar, Anda punya amanat agung, perintah untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk. Ya, izinkan kami bertanya, izinkan kami mengurai. Contoh misalnya nih, ada seorang yang datang ke rumah bawa panci, promosi panci, ini ada panci gini. Salah nggak ketika kami sebelum membeli, kami menjelaskan, kami mengurai tentang panci ini, karena kami juga tahu panci ini, sudah mengenal panci ini, kami sudah beli panci tersebut di Gramedia, kami beli dan kami baca isinya dan kami tahu dari mana dasarnya. Salah nggak ketika ada sales datang kemudian lantas kami mengatakan, kami tahu produk ini dari sini, kami tahu produk ini dari sini, pabriknya pun kami tahu, yang membuatnya namanya pun kami tahu. Maka penjual yang mengatakan apa, Pak, tolong ya jangan sampaikan ke tetangga yang lain, Pak ya, mana tahu tetangga bisa beli. Kalau Bapak nggak beli kami nggak makan, soalnya kami setiap bulan menunggu perpuluhan dari jemaat kan gitu. Semakin banyak nanti yang keluar dari jemaat kami nggak makan, kan masuk apa gimana? Ini sebentar ini dapat kami yang kanan jangan kiri yang tengah. Pak tolong ya, kan begitu maksudnya. Intinya dari cara Anda berbicara seakan-akan kayak gitu. Sementara perintahnya beritakan, jadikan. Loh kok jadi sekarang menciut? Ini kan sudah mendekati Natal, jadi amanat agung tutup dulu gitu. Wah, jangan begitu dong. Tetaplah eksis mengabarkan kabar yang Anda katakan benar itu. Nanti kita pertaruhkan kebenaran itu apakah absolut atau dia hanya ilusi, kan gitu. Begitu saudaraku. Saya mau tanya saudara Arom, ketika Anda melihat seseorang meskipun beda keyakinan, bukan keluarga, berdiri di pinggir jurang, dan Anda punya ruang, Anda punya waktu, Anda punya kesempatan, Anda punya kekuatan, Anda punya wewenang untuk menyelamatkan orang tersebut, apakah Anda tinggal diam? Ini kucatat, ini kutanya, dan ini serius. Oke, ku jawab serius, akan ku selamatkan. Nah itu pintar sekali. Akan kuselamatkan. Itulah yang dianut Kristen. Ketika melihat ada orang Islam, maka orang Kristen mengatakan, wih kasihan kali lah dia menyembah sesuatu yang tidak ada, sementara kita Tuhan kita pernah ada loh di abad pertama. Ayo kita ajari mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang ada. Kapan adanya? Dulu abad pertama, berarti tinggal cerita kan gitu. Itu yang kalian lakukan. Begitu juga kami tahu. Maka ketika kami melihat orang-orang mengajarkan agama saudara, apalagi menghujat menista agama kami, maka saatnya kami turun lapangan, meluruskan, mengarahkan, dan memberikan kabar gembira dan peringatan. Kan begitu. Tidak ada yang salah di situ. Selama tujuan kita benar-benar untuk mencerdaskan, untuk mengedukasi, bukan mengolok-olok, bukan mempermainkan. Tapi betul-betul berdata, mengajak mereka, merangsang mereka untuk berpikir menuju kepada keselamatan. Seorang pendidik terkadang menggunakan cambuk untuk mendidik anak muridnya agar anak muridnya itu bisa menjadi lurus. Ah iya, itu dia. Jadi jangan cengeng. Jangan dulu. Gading cengeng. Jangan cengeng. Gading cengeng. Lebih baik Anda bahas agama Anda, jangan bahas agama kami, kan ini mau Natalan. Bukan. Maksudnya gini, Bang Juma ya. Bang Juma itu bawa teks original, teks itu kan udah beda lagi tuh Bang, sama yang kita pegang saat ini atau sama yang jamaat pegang saat ini, itu loh Bang. Saudaraku, yang mana yang lebih valid, yang terlontar langsung keluar dari Yesus atau terjemahan? Iya pasti yang terlontar dari Yesus lah. Subhanallah. Sebenarnya antum masih bisa waras, serius. Cuman gini, Anda itu masih bisa waras loh. Gini Bang Juma, biarkan kita yang menjelaskan itu ke jamaat kita Bang Juma, jangan Bang Juma, karena Bang Juma mengartikannya beda gitu loh. Baca original teks aja nggak bisa, gimana mau jelasin? Aduh.
Saudaraku, saudaraku. Dalam Al-Quran Tidak boleh itu menyepelekan orang, Bang. Tidak boleh menyepelekan orang. tidak boleh, bukan Belajar menyepelekan, juga, itu fakta. Kebenaran itu memang pahit. Iya. Kebenaran itu memang Ya, pahit. biar Apalagi Ya, kalau biarkan dari lahir sudah menelan kenikmatan-kenikmatan. Giliran kita kasih obat pahit, pil pahit untuk menyembuhkan, berat itu. Jadi orang yang selalu berpikir tentang keselamatan akhiratnya, bukan kesenangan dunianya, itu akan lembut hatinya untuk menerima kebenaran. Pasti itu. Saya juga ketika teman-teman saya menjelaskan tentang kekristenan dengan cara baik, saya dengar, saya diam, saya catat. Buku saya lebih banyak mencatat catatan dari pendeta daripada dari ustadz. Buku-buku saya, buku tulis saya. Dan itu saya bisa buktikan sudah ada setengah rak. Tetapi sebenarnya bukan bagus, Bang Juma. gimana? Bagus, Bang Juma, belajar firman Tuhan itu bagus, Bang Juma. Cuman Itu kan nggak bisa. Anda orang duduk di lembaga Bible Indonesia, Anda katakan Tuhan ini bahaya ini. Firman Elai. Kan tadi terjemahan katanya Anda waktu sendiri yang keluar dari mulut Yesus itulah yang lebih akurat. Berarti yang dari lai ini kan tidak akurat. Nah, Anda mengatakan firman Tuhan yang dari lai, berarti orang-orang di lai itu Tuhan. Gini, di Al-Quran Bang Juma juga kan mengatakan bahwa Injil yang asli itu disembunyikan. Bener nggak? Iya. Dan Bang Juma nggak mempercaya Injil yang saat ini kita pegang atau Bible yang saat ini kita pegang kan? Iya. Ya, jadi dari mana Bang Juma dapat kesimpulan bahwa ayat per ayat itu Bang Juma bisa mengartikannya sendiri itu gimana? Sedangkan Bang Juma menganggap itu udah nggak benar Injil gitu. Ya, tadi kan Lucu Bang Juma. bukan begitu, saudara. Bukan. Ini tak kasih data ya. Tak kasih data supaya Anda bisa paham lebih jauh dari apa yang kita urai hari ini. Kalau kita melihat di dalam catatan yang ada di dalam kitab saudara. Contoh misalnya di Lukas 4 lah misalnya ya. Lukas 4 nomor berapa itu yang? Nomor 16 coba Anda lihat. 16-17. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Kan jelas tuh. Ini jelas ini. Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat di tempat kelahirannya membaca kitab. Kitab apa yang dibaca? Yesaya. Aku rindu pingin mendengar dan membaca kitab Roma, dan membaca kitab Filipi, dan membaca kitab Filemon. Kenapa? Karena kitab-kitab ini kelak yang akan menjadi acuan manusia Kristen untuk bermimpi masuk surga. Sementara Yesus tidak pernah membacanya. Yang dibaca adalah Yesaya. Bagaimana mungkin saya membiarkan saudara saya sendiri ketika ajaran agama Islam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat. Saudara Kristen adalah saudara yang terdekat dengan kami orang Islam. Kami tahu